11.03.4 11.087. Nah, kelihatannya asik banget lah tempatnya. Nah, ini nama tempatnya, saya sedang berada di Pantai Goa Petapa. Nah, kenapa kok namanya Pantai Goa Petapa? Karena di sebelah kiri saya ada goa yang namanya Goa Petapa. Nah, alasan saya mengeksplor tempat ini karena saya akan memenuhi tugas dari Pak Asari Wicaksono, Eskel MSI MSc, yang mengampu tugas geologi laut. Nah, pas banget kan tuh, geologi laut lah. Nah, itu kan tentang apa ya, batimetri, pasang surut air laut, juga tentang tanah yang menjorok. Kan pas banget tuh, saya ada di pantai, terus di sebelah kiri saya juga ada bebatuan dan berbentuk seperti lubangan dan disebut Goa Petapa. Nah, lokasi saya ini ada di Kecamatan Sukolilo Timur, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Ya, sebenarnya memang saya anak Surabaya, tapi berhubung universitas saya itu ada di Kabupaten Bangkalan, ya saya kan mencari gitu kan, pasti banyak tempat-tempat yang belum dieksplor, dan banyak juga lah kayak dari tempat itu memiliki faedah yang baik atau manfaat yang baik bagi masyarakat di sekitar. Nah, daripada penasaran dengan penjelasan video kali ini, dan pastinya seru banget lah, stay tune di channel saya. Nah, yang pertama, apa sih geologi dan apa itu geologi kelautan? Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu geologi kelautan. Geologi kelautan adalah ilmu yang mempelajari berbagai fenomena geologi di lingkungan laut atau samudra, meliputi aspek fisik, kimiawi, dan biologi. Nah, untuk lebih lanjut, kita akan membahas fenomena-fenomena apa sih yang terjadi di geologi lingkungan laut atau geologi laut. Yang pertama, sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisik air laut. Yang kedua, sebaran temperatur dan salinitas air laut. Yang ketiga, gerakan air laut. Yang keempat, interaksi atmosfer dan hidrooceanosfer. Yang kelima, morfologi lantai samudra. Yang keenam, biota laut atau termasuk fosil. Yang ketujuh, sedimentologi marin. Yang kedelapan, erosi pantai dan dasar laut. Yang kesembilan, perubahan muka air laut. Hal-hal yang dipelajari dalam geologi kelautan adalah yang menyangkut physical oceanography. Berdasarkan sifat dan karakteristiknya, perairan laut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama samudra, yang kedua laut. Samudra mempunyai dua ciri-ciri. Yang pertama, samudra dipisahkan dari benua oleh adanya rangkaian kepulauan archipelago atau oleh punggungan bawah muka air atau drempel. Yang kedua, salinitas atau kadar garam rata 3,5%. Yang ketiga, merupakan satu kesatuan arus laut turun dengan susunan arus laut tertutup. Yang keempat, mempunyai kedalaman rata 3.800 meter. Samudra-samudra yang ada di dunia: Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra India. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahas lebih jauh lagi tentang apa itu geologi laut.
Geologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki lapisan-lapisan batuan yang ada di dalam kerak bumi. Geologi menelaah segala sesuatu yang mencakup gejala proses dan mekanisme ataupun sifat-sifat yang ditunjukkan di dalam permukaan bumi dengan hubungan sebab akibat dalam kulit bumi. Untuk itu diperlukan penalaran yang benar, karena tidak semua gejala dan proses dapat ditiru di laboratorium. Pada umumnya, gejala dan proses geologi berlangsung di alam. Batuan adalah sebuah material yang dibentuk atau terbentuk karena perubahan mineral dari suatu bahan. Batuan terbagi atas 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Berdasarkan cara terjadinya batuan di alam dapat dibedakan menjadi 3 golongan besar: batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan atau metamorfosa. Masing-masing berbeda baik dalam struktur maupun dalam tekstur gabungan mineral. Topografi merupakan gambaran atau dimensi dari suatu objek yang dilihat dari atas yang ukurannya direduksi. Topografi tidak hanya mengenai bentuk permukaan saja, tetapi juga vegetasi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan, dan bahkan kebudayaan lokal atau ilmu pengetahuan sosial. Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan, model 3 dimensi, dan identifikasi jenis lahan. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang apa itu geologi dan apa itu geologi laut. Selanjutnya kita akan menjelaskan kenapa harus mempelajari geologi dan geologi laut ini. Nah, jadi kenapa kita harus mempelajari ilmu geologi ini? Ilmu geologi adalah ilmu yang menarik untuk dipelajari. Ilmu ini mempelajari dari benda-benda sekecil atom hingga ukuran benua, samudra, cekungan, dan rangkaian pegunungan. Dikutip dari jurnal Nur 2010. Geologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masa sekarang atau masa yang lampau dari bentuk-bentuk morfologi, struktur bumi, lingkungan, dan kehidupan fosil yang terdapat pada batuan. Bidang utama yang dipelajari adalah semua jenis batuan, tanah, dan air dalam tanah batuan yang bermanfaat untuk pencarian bahan-bahan tambang minyak dan gas, endapan mineral, maupun dapat sebagai konsultan bidang geologi teknik. Ahli geologi dapat mengungkapkan fenomena alam tentang bencana gempa bumi dan tsunami, gunung meletus, banjir, gerakan tanah, dan lain-lain. Menurut Sukartono 2010. Menurut Hadi Widoyo 1976 bahwa ilmu geologi adalah pengetahuan alam yang mempelajari litosfer yang berasal dari kata litos, yaitu batu, bere, yaitu lapisan, dan gejala-gejala. Semua ilmu geologi ditempatan murni bersifat deskriptif di
saatnya terbangun, sedang berlayar tinggi-tingginya. Di sini tempatku berlabuh, jalan yang ku tempuh dari dulu. Satu-satunya yang ku tahu, aku cuma bisa jadi aku. Hidup tak semudah membalik telapak tangan. Tak ada jalan singkat untuk menua yang kau tanam. Sadari yang kau cari itu butuh dirancang. Kecuali dietmu hanya makanan instan. Angan-anganku di jam makan siang, saat semua orang berjuang di ladang yang gersang, terus bersahuran haus yang menghina. Siapa yang benar Gekar atau joy, yaitu rekahan-rekahan dalam batuan yang terjadi karena tekanan atau tarikan yang disebabkan oleh daya yang berbeda dalam kerak bumi. B. Sesar atau fault adalah rekahan-rekahan dalam kulit bumi yang telah mengalami pergeseran. C. Lipatan atau fold, yaitu penekukan pada batuan baik dalam batuan sedimen atau metamor. D. Bidang pelapisan atau undo. Conformity, yaitu suatu bidang erosi yang memisahkan antara batuan yang lebih muda dari yang lebih tua. Pada hakikatnya, geomorfologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang roman muka bumi. Geomorfologi berasal beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Kata geomorfologi atau geos atau artinya bumi, morfos, shape atau bentuk, yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari tiga kata, yaitu logos, knowledge atau ilmu pengetahuan. Berdasarkan dari kata-kata tersebut, maka pengertian geomorfologi merupakan pengetahuan tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Menurut Worcester, tahun 1939 mendefinisikan geomorfologi sebagai deskripsi dan tafsiran dari bentuk roman muka bumi. Definisi Worcester ini lebih luas dari sekedar ilmu pengetahuan tentang bentangan alam atau science of landforms, sebab termasuk pembahasan tentang kejadian bumi secara umum seperti pembentukan temuan lautan dan paparan benua serta bentuk-bentuk struktur yang lebih kecil dari yang disebut di atas seperti plain, mountain, dan sebagainya. Sehubungan dengan stadia geomorfologi yang dikenal juga sebagai siklus geomorfik yang pada mulanya diajukan Davis dengan istilah geomorphic cycle. Siklus dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang punya gejala yang berlangsung secara terus-menerus atau kontinu, di mana gejala yang pertama sama dengan gejala yang terakhir. Siklus geomorfologi dapat diartikan sebagai rangkaian gejala geomorfologi yang sifatnya menerus. Misalnya, suatu bentang alam dikatakan telah mengalami satu siklus geomorfologi apabila telah melalui tahapan perkembangan mulai tahap muda, dewasa, dan tua. Wilayah pantai merupakan daerah yang sangat dinamis karena wilayah tersebut merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Oleh karena itu, morfologi dan bentang alam wilayah pantai yang terbentuk merupakan hasil dari hempasan gelombang, air laut, dan aktivitas manusia. Geomorfologi pantai dapat berupa dataran aluvial, bangunan pantai, estuaria, lagun, delta, hutan mangrove, dan bangunan pantai. Menurut Nur 2010. Geomorfologi yang merupakan salah satu parameter dari kerentanan pantai terhadap kenaikan muka laut berpengaruh terhadap tingkat erosi relatif pada suatu bagian pantai. Menurut Dornitz 1991, pantai yang sangat rentan terhadap kenaikan muka laut adalah pantai dengan geomorfologi berupa penghalang pantai, pantai berpasir, pantai berlumpur, dan delta. Sedangkan pantai dengan bentuk geomorfologi berupa tebing tinggi dan fjords sangat tidak rentan terhadap kenaikan muka laut. Nah, itu kan
tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan dengan apa ya, yang setidaknya itu mencakup dari kata-kata ini. Pantai yang sangat rentan terhadap kenaikan muka laut adalah pantai dengan geomorfologi berupa penghalang pantai, pantai berpasir, pantai berlumpur, dan delta. Sedangkan pantai dengan bentuk geomorfologi berupa tebing tinggi dan fjord sangat tidak rentan terhadap kenaikan muka laut. Nah, ini sangat pas dengan kondisi alam yang ada di pantai Gua Petapa ini, karena di balik pantai itu ada tebing bebatuan, dan bebatuan yang ada di wilayah Madura atau di wilayah Sukolilo Timur ini itu mengandung zat kapur, dan tentunya ini dapat memecah gelombang. Dan di pantai terdapat pohon mangrove yang bisa memecah gelombang. Itu dia penjelasan singkat dari video saya yang saya eksplorasi di wilayah Bangkalan, Kelurahan Sukolilo Timur, Kecamatan Labang. Apabila dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang enak juga untuk didengarkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Ahmad Farisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin ngopi dengan sederhana di bulan